Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Kita mau datang menyembah Tuhan siang hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah tangan Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Jika kami ada sampai hari ini Tuhan, kami hidup. Itu semua karena kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Maka layaklah siang hari ini Tuhan kami menaikkan pujian kami untuk Engkau. Layaklah kami menaikkan penyembahan kami untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat padamu saja Tuhan hidup kami berarti. Siang hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Jamah setiap hati kami Tuhan, setiap yang datang di tempat ini. Sehingga waktu kami pulang Tuhan, kami tidak akan sama lagi seperti waktu kami datang. Kami mendapat sesuatu yang baru, kami mendapat sukacita dan sejahtera yang baru yang daripada-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menaikkan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau sungguh baik Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukurku. Inilah yang terbaik bagimu Tuhan. Bagimu. Ku bawa
kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini kami mau menaikkan puji-pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya bersama katakan. Amin. Mari berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. Mari bangkit berdiri bersama. Biar kita lebih semangat. Kita mau katakan hati kami percaya padamu Tuhan. Mari memuji Tuhan dan tinggikan Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Amin, katakan dengan iman. Hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dan kita mau mendengarkan Tuhan berbicara. Apa yang ingin Tuhan sampaikan hari ini. Biarlah setiap hati kita menjadi tanah yang subur. Sehingga saat firman itu ditaburkan, itu dapat bertumbuh dan berbuah. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, percayalah. Tuhan sedang menyiapkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama.
katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Selalu ada sesuatu yang luar biasa ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Engkau siap memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Siapapun kami perlu firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Itu sebabnya berikan kami konsentrasi dan fokus Tuhan. Untuk kami dapat menangkap isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami di hari-hari ini. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus membungkus hidup kami, menghancurkan setiap hati yang keras, hati yang menolak akan firman-Mu dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Biar benih firman Allah itu boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu siang ini Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita berikan yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, shalom. Saya yakin dan percaya sampai hari ini Tuhan gak pernah tinggalin kita. Walaupun kita harus menghadapi banyak persoalan, tantangan, kesulitan dalam hidup kita, tetapi yang kita tahu kalau kita ada sampai hari ini karena Tuhan. Kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, tetapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Sidang yang terus mempercayakan saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Saudara, saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita miliki dalam hidup kita. Sebab yang saya mau sebutkan ini adalah sesuatu yang akan membuat kita bisa menjalani hari-hari di hidup kita. Apapun yang ada di depan kita, kita nggak usah pusing. Selama kita memiliki hal ini, ya, saya mau bicara tentang kekuatan. Ya, yuk kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Apa kata firman Tuhan di sana? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini satu pesan, satu himbauan, satu nasihat dari Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dan Paulus bilang Timotius harus menjadi pribadi yang kuat. Tidak disebutkan dalam Alkitab kuat dalam hal apa. Tetapi Paulus hanya menyuruh kepada Timotius untuk jadi pribadi yang kuat. Nah, kalau surat ini kita terima berarti Tuhan mau seberapa banyak kita yang ada ibadah jam 1, kita harus jadi pribadi yang kuat dalam segala sesuatu di hidup kita. Manusia terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa, dan yang ketiga roh. Maka ketiga hal yang ada dalam hidup kita manusia harus semuanya memiliki kekuatan. Kita nggak bisa hanya memiliki tubuh yang kuat tapi jiwa dan rohnya lemah. Nggak bisa. Kita nggak hanya bisa punya tubuh kuat, jiwa kuat tapi rohnya lemah. Nggak bisa. Kita nggak hanya bisa punya roh yang kuat tapi jiwa dan tubuhnya lemah. Nggak bisa. Karena ketiga hal ini akan saling menopang.
Maka ketiga bagian yang ada dalam diri kita, tiga-tiganya harus memiliki kekuatan. Haleluya, saudara. Coba kita lihat tubuh. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat ke-8. Kita sekarang bahas tentang tubuh. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Fokus di bagian depan, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas gunanya bukan berarti tidak ada gunanya. Tetap ada gunanya. Saudara, kita harus punya tubuh yang kuat. Untuk memperoleh tubuh yang kuat harus ada latihan. Amin. Saudara, orang yang punya tubuh yang kuat adalah orang yang mampu bertahan terhadap virus-virus yang ada di dalam dunia ini. Saya punya teman, tadinya kerja di satu perusahaan, sekarang dia banting setir menjadi personal trainer. Yang tadinya hanya melatih di gym, tapi sekarang dia sekolah, dia kursus, dia ambil pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sertifikat untuk juga bisa menjadi pelatih dalam atletik dan juga basket. Dia bukan cuma belajar teknik dan teori, tapi dia membetulkan gerakan-gerakan yang salah dan memberitahu gerakan-gerakan yang benar. Dia pernah bilang begini sama saya, Yov, ayo lu latihan sama gua supaya berat badan lu bisa turun. Saudara tahu di tengah-tengah pandemi, saya nggak nyadar kalau berat badan saya sudah mencapai 143 kilogram. Kenapa? Geraknya berkurang jauh, makannya jalan terus. Maka saya nggak sadar 143. Udah sampai di sini, saudara, perutnya. Baring sedikit, asam lambung naik. Itu kayak kebakar di leher, saudara. Lagi tidur enak-enak, tiba-tiba naik. Saya harus buru-buru bangun. Kalau enggak saya akan tersedak dan saya akan kehilangan napas, saudara. Udah teriak. Puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan juga yang mengajak saya untuk pergi ke dokter yang baik, anak Tuhan yang membantu saya untuk bisa menurunkan berat badan. Tapi teman saya ngajak saya untuk melatih tubuh ini. Kalau saya lihat postingan-postingan dia, saudara, dia suka membetulkan gerakan-gerakan yang salah. Dan dia suka melatih orang-orang yang mau masuk akademi kepolisian, saudara. Itu harus punya tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, saudara. Saya perhatikan ketika dia memulai melatih seseorang dari yang push up-nya nggak bisa, atau gerakan push up-nya salah, sama dia dibetulin sampai akhirnya dia bisa push up dengan baik, dengan gerakan yang benar, yang memberikan efek yang maksimal untuk tubuhnya, saudara. Saya sempat latihan beberapa waktu, tetapi karena saya agak males, saudara. Jadi akhirnya saya nggak latihan lagi. Udah dipaksa, udah diajak, udah dijemput, udah dipanggil depan rumah, kadang-kadang masih nggak mau juga, saudara. Sampai akhirnya berbagai macam penyakit datang dalam hidup saya. Mulai ada GERD, ada batu empedu di bagian sebelah kanan saya, saudara. Dan dokter gizi katakan, Pak Yofi, tubuh Bapak sudah teriak semua, sudah warning semuanya nih. Ayo Pak, hidup sehat, jaga kesehatan tubuh. Supaya Bapak tetap bisa melayani Tuhan. Hampir nangis saya dengar dokter ngomong begitu. Iya Tuhan, jangan-jangan Tuhan masih mau pakai saya yang udah gak bisa dipakai Tuhan. Karena apa? Tubuh gak bugar. Usia semakin naik, semakin tua, secara otomatis kekuatan akan semakin berkurang.
ditambah dengan gaya hidup yang tidak baik, gaya makan yang tidak baik, dengan gerak yang sedikit tanpa ada exercise, maka habislah saya. Dan saya mulai menyadari, dan dokter bilang, saya bantu Pak. Di samping itu Bapak juga mesti latihan. Saudara, kita perlu tubuh yang kuat. Amin. Melayani tanpa tubuh yang kuat agak berat, saudara. Kalau saudara punya tubuh yang kuat, saudara akan bisa bekerja dengan maksimal. Betul? Betul, saudara? Pasti, saudara. Maka sejak umur kita sekarang, seberapapun umur yang ada dalam hidup kita, mari kita mulai melatih tubuh. Terbatas gunanya, tetapi bukan berarti tidak ada gunanya, saudara. Saya kepengen seperti Pak Pengki Anduk gitu, udah kepala 7. Penampilan masih begitu, khotbah masih begitu, tidak ada sesuatu yang berkurang. Saya percaya beliau adalah orang yang juga jaga tubuh. Bayangin 70 lebih, saudara. Bisa melakukan aktivitas. Dan belum berapa lama saya ke Surabaya, kami dengan rombongan ke Surabaya dan Pak Pengki yang setirin mobil, yang menyetir mobil untuk mengantar kita ke sana kemari. Saudara. Saya yang duduk di sebelahnya, saya bilang, Pak Pengki mau gantian nyetir? Enggak usah, kamu kan tamu, udah biar aja saya nyetir. Dan nyetirnya itu saya kalah sama beliau, saudara. Sampai kalau beliau lagi nyetir agak ngebut gitu, saya cari rem di sebelah kiri. Padahal di sebelah kiri saya tempat duduk saya nggak ada rem. Anak kanan kiri, mepet depan, ngerem sedikit, maju lagi, ngeri sudah. 70 tahun lebih. Maka kita harus punya mindset yang benar untuk menjaga tubuh tetap bugar. Supaya anak cucu mereka berkembang dengan luar biasa, mereka diberkati, kita masih bisa lihat dan kita masih ada bersama dengan mereka. Haleluya, saudara. Sekali lagi, terbatas gunanya bukan berarti tidak ada gunanya. Dan Paulus bilang kepada Timotius, kuat, miliki tubuh yang kuat. Amin, saudara. Lalu sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua dalam hidup manusia, yaitu jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, ada emosi, ada perasaan, segala sesuatu. Gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa jiwa kita kuat? Ketika kita menghadapi banyak perkara dalam hidup kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak cari kambing hitam di sekitar kita, dan kita tidak selalu bersungut-sungut, dan pada akhirnya kita kehilangan pengharapan, kecewa sama Tuhan. Kalau itu yang sedang terjadi dalam hidup kita di hari-hari ini, maka kita bisa pastikan bahwa kita tidak memiliki jiwa yang kuat. Dan kadang-kadang untuk memperoleh jiwa yang kuat harus lewat tekanan-tekanan dalam hidup untuk melatih. Kalau saudara masih menjadi pribadi yang suka baperan, saudara, bentar-bentar tersinggung, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar nggak mau ke gereja, bentar-bentar jadi musuh sama teman, saya bisa pastikan Anda tidak punya jiwa yang kuat. Ayo, saudara. Bangsa Israel diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah padang gurun, sedang menuju ke satu tempat yang luar biasa. Tetapi tempat yang luar biasa yang sebenarnya tidak membutuhkan waktu puluhan tahun, harus ditempuh dengan waktu puluhan tahun. Kenapa? Karena jiwa mereka nggak pernah beres. Bentar-bentar memuliakan Tuhan, bentar-bentar menyalahkan Tuhan, bentar-bentar berontak sama Musa, bentar-bentar bersungut-sungut, bentar-bentar nggak terima dengan keadaan gitu. Begitu terus sampai dibuat berputar-putar sampai jiwa mereka beres di hadapan Tuhan. Mereka harus berperang, mereka harus menghadapi saudara keinginan dalam hidup mereka. Mereka harus alami kesusahan di padang gurun, perjalanan yang lama di padang gurun, saudara. Untuk apa? Melatih jiwa mereka. Aduh, kalau mereka punya jiwa yang kuat, saudara, saya percaya tidak membutuhkan puluhan tahun untuk mereka melewati padang gurun sampai ke Kanaan. Mereka akan cepat mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Sama dengan kita, saudara. Itu sebabnya saya mengangkat tema ini supaya kita memiliki jiwa yang kuat. Stop bersungut-sungut dengan keadaan yang sedang terjadi.
Walaupun sekarang saudara harus kehilangan pekerjaan, saudara harus kehilangan bisnis, saudara harus kehilangan orang-orang terkasih, udah cukup. Kuatkan jiwamu untuk tidak menyalahkan keadaan, untuk tidak menyalahkan Tuhan. Kalau engkau punya jiwa yang kuat ketika engkau menghadapi masalah, engkau bisa yakin dan engkau akan berkata, yang lalu masalah hidupku Tuhan bantu dan Tuhan selesaikan, yang ini juga pasti akan Tuhan selesaikan. Kalau saudara punya jiwa yang kuat, saudara akan selalu menyanyikan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, apa? Tuhan Yesus baik. Itu saudara. Pikiran perasaanmu akan selalu tertuju kepada Tuhan. Kalau jiwamu kuat. Tapi kalau jiwamu tidak kuat, cilaka saudara. Kau stres. Engkau khawatir, engkau ketakutan. Dan tidak sedikit orang yang tidak memiliki jiwa yang kuat yang akhirnya harus mengakhiri hidupnya karena enggak kuat menghadapi tekanan dalam hidup. Kenapa? Jiwanya enggak kuat. Kayaknya masalah yang mereka hadapi itu adalah akhir dari segala-galanya gitu. Seringkali Tuhan melatih kita lewat setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Betul saudara. Dan seharusnya setiap masalah yang sudah bisa kita selesaikan. Yang kita udah gak tahu tuh selama kita hidup udah berapa banyak masalah. Yang sudah bisa kita selesaikan, sudah kita bisa atasi sampai hari ini. Seharusnya itu memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Gak gampang menyalahkan Tuhan. Selalu bersyukur akan segala keadaan di hidup kita. Ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam pujian, tapi ada kuasa juga dalam ucapan syukur. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan hidupnya adalah orang yang punya jiwa yang kuat. Maka kita cek siang hari ini, sudahkah jiwaku kuat? Kita bisa ngomong sama jiwa kita seperti firman Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Coba, kalau engkau datang ke tempat ini aja masih bersungut-sungut dengan keadaan hidupmu. Engkau masih menyalahkan orang. Pulang dari tempat ini, miliki jiwa yang kuat. Haleluya saudara. Hanya dengan jiwa yang kuat, kita mampu menghadapi kerasnya hidup ini. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang ketiga dalam hidup kita sebagai manusia, yaitu roh. Roh ini erat hubungannya dengan Tuhan. Roma pasalnya yang ke-12 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh padam. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh biasa-biasa saja saudara. Karena keadaan dunia semakin tidak menentu, semakin tidak baik. Dan Alkitab sudah kasih tahu sama kita saudara. Hari-hari ini saya berpikir kenapa di dalam kitab Wahyu dikatakan nanti di akhir zaman kekuatan daripada kuasa Roh Kudus itu 2 kali ganda kekuatannya. 2 kali lipat. Kenapa? Karena keadaan dunia juga semakin tidak menentu. Kejahatan semakin meningkat, virus penyakit semakin tidak menentu. Maka kita perlu kekuatan 2 kali ganda untuk kita bisa bertahan dalam dunia ini. Maka kita harus punya roh yang kuat, saudara. Kalau sebelum pandemi roh kita biasa-biasa aja sama Tuhan. Berdoa ya 3 kali sama kayak Daniel. Tapi kita doanya cuma sarapan, makan siang, makan malam. Tidak ada doa pujian penyembahan selama 1 jam. Terus masa pandemi yang membuktikan keadaan dunia makin sukar, makin kejam saudara. Terus kita masih punya roh yang sama. Yang hanya menyala ketika kita butuh pertolongan dari Tuhan. Dan ketika kita ada dalam keadaan baik kita punya roh padam. Nggak bisa saudara. Habis kita saudara.
Roh kita harus menyala-nyala. Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang punya roh yang kuat, dia akan tahu benar siapa Tuhannya. Amin, saudara. Daud ketika dia mau pergi berperang lawan Goliat, Daud gak perlu cari tahu kekuatan daripada Goliat. Gak perlu. Dia gak perlu deketin kakak-kakaknya lalu bilang, Goliat itu badannya kayak apa sih? Terus dia pakai senjata model apa? Terus dia belajar militer udah berapa puluh tahun? Terus siapa aja yang udah dikalahin sama Goliat? Daud gak perlu tanya begitu sama kakak-kakaknya. Ketika dia menghadap Saul, aku mau melawan Goliat. Saul ketawa, kamu siapa? Dia sudah sejak dari masa mudanya sudah belajar militer. Aku aja gemetar. Daud gak tanya sama Saul, emang dia siapa sih? Gak perlu. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam diri Daud untuk melawan Goliat. Dan dia gak pusing dan gak mau cari tahu kekuatan Goliat. Kenapa begitu? Kenapa saudara? Karena Daud tahu benar siapa Tuhannya. Dan untuk tahu siapa Tuhannya dengan benar, Daud harus punya roh yang kuat. Amin. Ini saudara. Di tengah-tengah pekerjaan menjaga kambing domba, apa yang Daud lakukan? Dia ambil kecapi. Dia mainkan kecapi sambil memuji Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaannya, rohnya tetap menyala. Terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Kadang-kadang dalam bisnis, dalam usaha kita lupa melibatkan Tuhan. Roh kita tidak terkonek dengan Tuhan, saudara. Seperti postingan beberapa waktu yang lalu ketika Facebook, Instagram semua kehilangan sinyal gitu selama 6 jam. Semua kalang kabut, saudara. Baru 6 jam, saudara. Tapi kadang-kadang kita putus hubungan dengan Tuhan sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kita biasa aja tuh. Kalau kita lagi nelpon sama seseorang mulai putus-putus, kita mulai lihat, sinyalnya naik turun nih. Kita cari ke sana kemari kalau perlu turun supaya dapat sinyal yang bagus. Kenapa kadang-kadang sama Tuhan kita nggak gitu? Betul saudara? Mungkin saudara, aduh Pak, saya datang siang-siang dimarah-marahin lewat firman Tuhan. Enggak, saya cuma mau ngingatin kita. Roh kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena roh yang kuat akan menopang jiwa, akan menopang tubuh. Tadi saya udah bilang ketiga hal ini harus sama-sama kuatnya, saudara. Memiliki kekuatan, saling menopang. Bagaimana dengan roh saudara sampai hari ini? Seberapa dekat engkau dengan Tuhan? Seberapa kenal engkau dengan Tuhanmu? Orang yang kenal dengan Tuhan dengan baik dan benar, rohnya kuat, itu kayak Daud. Gak takut lawan Goliat. Itu kayak Ayub. Saat semuanya hilang, dia bilang apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia gak pusing. Ketika semuanya hilang, Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Gak pusing dia, kenapa? Dia kenal siapa Tuhannya. Orang yang punya roh yang kuat, itu kayak Daniel. Udah diancam, siapa melanggar aturan raja, masuk gua singa. Nggak pusing dia. Seperti biasa kata Alkitab. Dia pulang ke rumahnya, dia naik ke loteng rumahnya, lalu dia berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari.
Padahal ada ancaman. Nggak pusing. Rohnya menyala. Rohnya kuat. Masuk dalam gua singa, nggak takut. Sadrak, Mesak, Abednego diancam. Kalau bunyi trompet semua harus sujud menyembah kepada patung buatan raja. Kalau ada yang tidak mau menyembah, lempar dalam dapur api. Trompet dibunyikan, semua sujud berlutut. Sadrak, Mesak, Abednego tetap berdiri. Dan dia bilang apa? Kalaupun Allah yang kami sembah tidak sanggup dan tidak mau menyelamatkan kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Keren gak? Raja jadi murka, manaskan dapur api itu 7 kali lipat. Lempar mereka, orang-orang kuat yang mengangkat mereka untuk dilemparkan dalam dapur api aja udah mati terbakar. Tapi jatuhlah Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur api. Tidak ada sehelai jubah dan sehelai rambut pun yang terbakar. Karena roh yang kuat akan melindungi jiwa dan tubuh. Amin. Kadang-kadang kita baru hujan aja udah gak mau kebaktian. Baru sibuk dikit udah gak ikut ibadah online. Betul. Di tengah-tengah gereja tutup. Saya gak tahu bagaimana roh dari jemaat GBI Ren. Apakah Anda punya roh yang tetap menyala? Atau situasi dan kondisi ini mulai memadamkan roh Anda? Saya nggak tahu berapa banyak yang ikut ibadah online, saudara. Saya nggak tahu ikutnya dari awal atau cuma cari khotbahnya aja. Atau tadi mulai ikut ibadah gitu tiba-tiba ada teman datang langsung di pause. Pergi dulu, terus lupa dilanjutin. Cek and recheck. Roh kita harus kuat, saudara. Hubungan kita sama Tuhan harus semakin intim. Kalau tiga-tiganya memiliki kekuatan, saudara, kita akan kuat menghadapi segala sesuatu. Ingat loh, saudara, seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita tuh datangnya secara mendadak. Kadang-kadang kenyataan dalam hidup itu bertolak belakang dengan apa yang kita doakan dan kita rindukan. Siapa yang pernah memprediksi hal ini bisa terjadi pandemi ini? Waktu baru muncul di Wuhan, saudara, kita masih tenang-tenang aja. Saya masih bawa rombongan pergi ke Israel, saudara. Karena Indonesia belum mengumumkan bahwa ada yang kena corona. Belum. Jadi kami masih diterima masuk Israel. Saudara. Walaupun di sana sudah orang Israel sudah tutup-tutup hidung. China. Karena mata kita sipit, kulit kita putih. Jengkel sebenarnya, saudara. Sampai ada rombongan saya bilang, from Indonesia. Not from China. Sampai begitu. Saya bilang, udah, apa-apa. Begitu. Kita masih tenang. Tapi dalam hitungan nggak sampai 3 bulan nyampe ke Indonesia. Kaget kita semua. Terbongkar habis porak-poranda kita. Nggak ada sedikit pun yang punya persiapan. Dan semua bidang kena dampaknya. Dulu waktu krisis moneter, gereja nggak kena. Gereja malah penuh, banyak orang cari Tuhan. Pendeta laris, dipanggil sana kini untuk doain orang stres. Tapi ini pandemi, semua kena, dan hampir seluruh dunia mungkin kena. Walaupun ada beberapa negara yang gak kena. Siapa yang bisa menyangka? Apa yang sudah kita bangun hancur. Apa yang sudah kita wacanakan hancur. Semuanya dengan cepat. Bahkan orang-orang yang kita kasih yang ada bersama dengan kita tiba-tiba udah hilang untuk selama-lamanya. Enggak kita lihat lagi, enggak ada bersama lagi dengan kita. Kaget, saudara. Kita tidak pernah berharap hal ini terjadi. Betul, saudara.
Dan saya bisa pastikan orang-orang yang hancur karena situasi kondisi adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan dalam hidupnya. Baik tubuh, baik jiwa, baik rohnya. Hancur habis. Tapi orang yang punya kekuatan di 3 bagian dalam dirinya sebagai manusia adalah orang yang mampu bertahan dan eksis sampai hari ini. Kalau di bagian tertentu dalam hidup kita, tubuh kita kuat tapi roh kita lemah, ayo lewat firman Tuhan hari ini kita kuatin roh kita. Kalau tubuh kita udah kuat, saudara kita udah latihan, sehat, tidak ada penyakit, roh kita juga udah oke, tapi kita gampang baperan. Ayo kita kuatin jiwa kita. Supaya tidak gampang menyalahkan Tuhan, tidak gampang stres, tidak gampang down, dan tidak gampang kehilangan pengharapan. Supaya semuanya kuat. Dan semuanya akan saling menopang, saudara. Kalau jiwa kita kuat, Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, semangat patah bicara jiwa yang lemah, akan keringkan tulang, akan membuat tubuh kita makin lemah. Saya punya mami kena kanker payudara, saudara. Dan sudah dioperasi. Setahun, 2 tahun, ada obat yang dosisnya ditambah. Mungkin dari 100 mg jadi 300 mg. Mami saya lihat, aduh dosis ditambah. Berarti kansernya masih ada. Gak berapa lama kemudian, 1 tahun kemudian dia dikasih obat. Mami saya lihat, aduh obat paru-paru. Kanker sudah sampai di paru-paru. Dan apa yang terjadi? Pikiran, perasaannya mengalami ketakutan. Dan salah satu ketakutan dalam hidup dia adalah Yofi sama siapa nanti. Karena saya anak paling bontot. Walaupun badan paling gede. Biasa anak bontot itu sayangnya lebih. Dan memang saya juga sangat sayang dengan yang namanya mami saya. Saya waktu itu masih SMA. Yofi sama siapa? Takut. Dan saudara tahu, waktu jiwanya lemah, kondisi tubuhnya drop. Saya harus panggil teman saya, hamba-hamba Tuhan untuk ngedoain mami saya. Untuk membimbing, kasih kekuatan firman Tuhan. Ketika didoain, ketika dikunjungin, ketika dibesuk, ketika dikasih semangat, muncul lagi tuh perasaannya jadi kuat. Iya, ada Tuhan. Pasti Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan pelihara anak-anak saya. Kuat lagi saudara. Dan ketika jiwanya kuat, tubuhnya juga jadi kuat. Pantas firman Tuhan bilang begitu. Dan dokter, ilmu kedokteran juga sudah ngomong. Kalau seseorang mengalami sakit penyakit, perasaannya tertekan. Pikirannya jadi khawatir terhadap penyakitnya, maka antibodi dalam tubuhnya menurun. Kalau antibodinya menurun, maka virusnya jadi semakin kuat menggerogoti tubuh. Sebaliknya kalau dia tetap optimis, dia tetap yakin, maka antibodinya itu akan naik. Dan akan mempercepat proses kesembuhan. Sebelum ilmu kedokteran menemukan hal itu, Alkitab kita sudah kasih tahu dulu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Maka kita tidak boleh menyepelekan jiwa kita untuk lemah. Harus kita perhatikan. Berapa banyak sekarang orang-orang yang menyia-nyiakan tubuhnya sekian lama. Dan sekarang mereka harus kena sakit penyakit dan mereka rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi udah gak bisa. Oh saudara. Berapa banyak orang-orang yang kondisi tubuhnya lemah. Yang bilang sama saya, aduh nyesel ya waktu dulu sehat gak mau pergi ke Israel. Sekarang punya kerinduan mau ke Israel. Udah gak bisa jalan. Hari saya mampir di satu gereja yang udah lama saya nggak ke situ. Di gereja itu ada saudara kembar saya. Ada satu orang yang tinggi gede kayak saya, beratnya juga kayak saya. Dan tadi ketemu saya kaget, saudara kembar saya kenapa sekarang kurusan? Yang lain bilang sama kayak Pak Yofi juga kurusan.
Iya saya turun 12 kilo. Dia kok bisa turun juga? Dia pakai apa? Latihan apa? Enggak latihan Pak. Beberapa waktu yang lalu dia jatuh pingsan. Karena gula darahnya 700. Umurnya masih di bawah saya. Dan saya bilang, oke, sekarang kita sama-sama sehat ya. Kita berdua lomba ya, nurunkan berat badan biar kita sehat. Jangan sekarang kita puas makan seenaknya. Udah tua kita gak boleh makan. Mending kita makan sekedarnya aja, tapi sampai tua kita boleh tetap makan. Pak Pengki itu gak ada pantangan makan, saudara. Surabaya apa aja dihantem, saudara. Udah 70 lebih loh. Kan kita kepengen seperti itu. Dan apa yang terjadi di kemudian hari ditentukan dari apa yang kita lakukan sekarang. Amin. Di depan kita tidak tahu keadaan dunia semakin tidak menentu, saudara. Asalkan kita punya kekuatan dalam 3 bagian besar di hidup kita. Saya percaya kita akan kuat hadapi apapun. Amin. Tubuh kita kuat, jiwa kita kuat, roh kita juga kuat. Ayo bangkitkan rohmu. Waktunya kita ketemu Tuhan, ayo ketemu Tuhan. Waktunya kita baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Apapun maunya Tuhan kita ikutin. Maka roh kita akan menyala-nyala. Dan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ingat hidup ini adalah perjuangan. Selama kita hidup, tetap kita harus berjuang. Amin. Nanti kalau kita udah mati, mengembuskan napas terakhir, baru perjuangan itu stop. Tapi biarlah kalau perjuangan kita berhenti, tetap kita menjaga iman kita di dalam Tuhan. Amin. Siapapun kita sedang berjuang untuk hidup ini. Apalagi saya lihat banyak yang anak-anak muda, saudara. Perjuanganmu masih panjang, walaupun belum tentu juga yang tua mati duluan gitu ya. Tapi yang pasti engkau mau masih perjuangan yang panjang, saudara. Engkau masih punya sesuatu yang besar yang engkau masih bisa raih. Karena usia produktif manusia itu 20 sampai 50 gitu. Entah kecenderungan kalau udah 50 kecenderungannya stuck dan makin lama makin turun. Kalau engkau ada di usia itu engkau harus punya kekuatan. Tubuhmu harus kuat, jiwamu harus kuat, rohmu harus kuat supaya engkau bisa apa? Naik setinggi-tingginya dalam masa produktif dalam hidupmu. Nanti kalau engkau sudah diberkati dengan luar biasa, engkau mau punya apa aja bisa, engkau mau kemana aja bisa, engkau bisa berkati orang tua, engkau bisa berkati pekerjaan Tuhan. Kita perlu uang, betul? Kalau nggak ada duit, sulit membahagiakan orang tua. Orang tua mau makan apa kita nggak bisa beliin. Kita tidak bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita jadi orang sukses dan diberkati Tuhan karena punya kekuatan dalam 3 bagian besar. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu yang akan selalu memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita siang hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama, Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dia akan selalu mau untuk mendampingi kita berjuang dalam keadaan di hidup kita. Ingat, kekuatan kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak ada batasnya. Kami mau melatih tubuh kami supaya tubuh kami menjadi kuat. Sebab perjuangan kami masih panjang, Tuhan. Kami perlu tubuh yang kuat karena keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Virus-virus penyakit bermunculan, Tuhan. Tetapi kalau kami punya tubuh yang kuat, kami akan punya kekuatan untuk menangkal itu semua. Menghadapi situasi dan kondisi, kami perlu memiliki jiwa yang kuat. Untuk kami tidak lagi menyalahkan Tuhan. Kami tidak menyalahkan lagi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak lagi bersungut-sungut kepadamu Tuhan. Tapi kami mau selalu berkata bahwa Engkau baik dan selamanya baik bagi kami. Bahwa masih ada pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Masih ada jalan keluar dan pasti Tuhan menolong kami. Dan kami mau memiliki roh yang menyala-nyala bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi seberapa banyak umat-Mu yang ada di tempat ini. Maupun yang sedang menonton live streaming atau lewat YouTube Tuhan.
Engkau tahu pribadi lepas pribadi dalam hidup mereka. Siang hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami kekurangan Tuhan berkati dengan luar biasa. Dan biarlah ketika umat-Mu menerima segala yang baik daripada Tuhan, mereka juga tahu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mereka mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau materaikan firman-Mu siang hari ini tertanam dalam hidup kami. Dan Engkau sendiri yang menyempurnakan pelayanan hamba-Mu siang ini jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Saudara, saya senang sekali kita bisa kembali melakukan ibadah tatap muka. Dari jam 9, jam 11 tadi ramai, ya puji Tuhan. Jam 1 juga memang jam peperangan juga. Puji Tuhan, jemaat luar biasa, semangatnya luar biasa. Saya cuma ingin menyampaikan, ada orang yang bertanya kenapa kita kok tumben mau mulainya agak sedikit terlambat ibadah tatap mukanya, dalam arti ada biasanya kita gereja yang selalu memiliki keberanian dan selalu mau melakukan ibadah tatap muka. Nah kemarin memang tepatnya mungkin kurang lebih sekitar 4 minggu yang lalu kita sudah diizinkan untuk boleh melakukan ibadah tatap muka. Tetapi saat itu saya mengambil keputusan untuk melihat grafik itu betul-betul turun. Ya, korban yang terpapar, korban jiwa akibat COVID. Dan zona juga hijau, korbannya semakin sedikit. Itulah keputusan yang saya ambil untuk kita nanti akan memulai ibadah tatap muka. Dan ternyata setelah semuanya membaik dan zona boleh dikatakan Jakarta ada di zona aman, saya putuskan untuk melakukan ibadah tatap muka. Tetapi saudara, ketika hari ini kita melakukan ibadah tatap muka, beberapa hari yang lalu mulai lagi ada muncul berita. Ya, ada varian baru yang saat ini sudah sampai di Malaysia dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya adalah mau dibawa kemana nih anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita bisa lihat di tahun 2022? Jawabannya, you cannot see anything. Saudara gak bisa lihat apa-apa di tahun 2022. Karena memang masih abu-abu saudara. Mau sampai kapan nih pandemi, mau sampai kapan ini COVID. Tapi yang pasti saudara, memang kita sudah ada di zaman akhir. Sudah ada penghujung zaman, kita sudah ada di, boleh dikatakan di akhir-akhir di mana kita percaya Tuhan akan datang dalam waktu dekat. Karena perusahaan-perusahaan asing saja yang ada di Indonesia, saya tidak ngomong yang ada di Eropa dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan asing yang ada saat ini di Indonesia, yang saya baru dapat kiriman videonya. Mereka sudah meminta bahwa karyawannya mau memakai yang namanya chips. Mereka sudah mulai melakukan hal ini. Dan saudara suka atau tidak suka, kita akan dipaksa saudara ada di titik di mana kita gak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita harus mengikuti aturan yang ada. Saudara bayangkan, baru kita mulai. Gereja lain ada yang sudah 2 minggu yang lalu, ada yang minggu kemarin, ada yang mungkin 4 minggu lalu. Muncul lagi varian baru. Pertanyaan mau kemana? Karena itu saya cuma mau titip sesuatu
buat keluarga besar GBI Rem, buat kita semua. Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu yang kecil, saudara. Dia bisa mengalahkan seorang raksasa, seorang yang tangguh, seorang yang ditakuti, seorang yang berpengalaman dalam berperang. Hanya dengan sebuah batu yang kecil. Dan batu kecil itu yang ada pada saudara dan saya adalah doa. Saya cuma mau ingatkan, jangan berhenti berdoa, saudara. Berdoa terus untuk bangsa ini, berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, berdoa untuk kota ini, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk hidup kita, berdoa untuk masa depan kita. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Supaya apa, saudara? Kita semua boleh mengalami yang namanya kemenangan. Saudara diberkati dan tetap jadi berkat. Keluarga kita, pekerjaan kita, kota kita, bangsa kita diberkati. Karena itu saya hanya minta, mari kita bergandengan tangan terus berdoa bersama-sama untuk semuanya yang ada. Manusia boleh merencanakan sesuatu yang jahat, tetapi jangan pernah lupa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang ada di pihak saudara dan saya. Karena itu saya berdoa, Tuhan apa yang saya harus lakukan. Ada banyak hal yang ada di depan mata saya yang Tuhan kasih lihat. Dan saat ini Tuhan minta kepada saya pribadi. Saya harus banyak di akhir tahun ini. DOA, berdoa. Segala sesuatu yang terjadi ada maksud Tuhan, saudara. Ada maksud Tuhan yang terkadang kita gak ngerti. Tapi satu hal. Di akhir tahun ini Tuhan minta kita berdoa bersama-sama. Karena itu beberapa hari yang lalu saya sudah putuskan. Di tanggal 27 start, setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa teman-teman pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Hotel Ciputra. Dimulai tanggal 27 kita akan melakukan ibadah doa pukul 5 pagi di tempat ini. Setiap hari Sabtu. Dan doanya bukan seperti ibadah hari Minggu. Akan lebih meriah. Ada pemain musik. Ada penari-penari. Ada tamborin. Ada pemain bendera. Kita akan berdoa. Kita akan memuji. Kita akan menyembah. Namanya ibadah DPP Rem, bukan partai ya saudara ya. DPP Rem, doa pujian penyembahan, Rahmat Immanuel Ministry. Kita akan berdoa di akhir tahun ini sampai kita menang. Dan 2022 masih abu-abu. Gak ada yang bisa prediksi apa yang akan terjadi di tahun 2022 nanti. Tapi percayalah, di saat kita berdoa, kita tahu kita memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Tahun 22 menjadi tahun kelimpahan, tahun kemenangan, tahun keberkatan buat kita semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena itu tanggal 27. Nanti ada pembicaranya juga, pembicaranya seperti pendeta Yofi, ya pendeta Johan Tumanduk, macam-macam. Ada Pak Ridwan Huta Barat. Kita minta mereka boleh mengisi setiap Sabtu di tempat ini. Ada pujian penyembahan, ada doa. Ibadahnya akan lebih meriah. Tetapi kita akan mulai pukul 5 pagi di tempat ini. Karena kita mau menari, kita mau bersukacita. Ini adalah langkah iman. Kita mau merayakan hari kemenangan di akhir tahun. Kita mau merayakan hari kemenangan masuk tahun yang baru. Dimulai dari hari Sabtu pukul 5 pagi di tempat ini. Jadi kita akan adakan, kita sedang persiapkan. Saudara tolong ingat, setiap hari Sabtu pukul 5 pagi kita ada berdoa, menari, memuji Tuhan. Bersukacita di tempat ini bersama-sama. Untuk apa? Masuk di tahun yang baru, menjadi tahun kemenangan buat kita yang mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Yang percaya bahwa ini justru adalah waktunya untuk kita anak-anak Tuhan yang percaya diberkati. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita.
Terima kasih Pastor Yofi Hendiawan. Sudah turun 12 kilo saudara. Kita sama-sama ke dokter. Dan blessing in the sky. Kita juga dapat dokter tuh free, gratis. Beliau 12 kilo, saya turun ya nggak banyak sih, sekitar 16 kilo. Tapi ya memang kalau saya dibarengin olahraga, dokternya cukup mahal. Ya, dokternya Ivan Gunawan. Ya, kita nih sama-sama pergi ke dokternya Ivan Gunawan. Tetapi kebetulan dokternya anak Tuhan, namanya dokter Cisi. Dan kami hamba-hamba Tuhan dapat gratis. Tapi saat ini karena saya sudah 16 kilo turun, banyak teman-teman bilang juga bahkan tadi di belakang, Pak jangan kurus lagi. Karena saya sudah kemarin 100,4 kilo. Saya sama-sama Pastor Yofi pergi ke dokter, 104 kilo, 100,4 kilo, sekarang sudah 84 kilo. Banyak yang bilang jangan terlalu kurus lagi, supaya saya nggak peot katanya. Serba salah ya. Kemarin gemuk, dibilang Pak kegemukan, itu Pak di belakang leher sudah ada benjolan katanya. Sekarang giliran kurus dibilang peot, jadi mau dibawa kemana nih? Kurus salah dibilang peot, gemuk dibilang katanya banyak benjolan-benjolan. Tapi saya percaya semua yang penting kita sehat, saudara sehat, rohani, jasmani. Dan kita diberkati untuk jadi berkat, nikmati hidup, jangan pernah menyerah, berdoa sampai mujizat nyata, andalkan Tuhan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri, tundukkan kepala, kita berdoa dulu untuk persembahan, untuk kelas baptisan bulan ini tanggal 27. Jadi saudara yang mau dibaptis tanggal 27 ada baptisan, nanti saudara bisa menghubungi kantor sekretariat. Kita berdoa untuk persembahan kita, setelah itu kita akan akhiri ibadah kita. Bapak terima kasih. Terima kasih kalau hari ini kami sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kami sehati berdoa untuk hamba-Mu Pastor Yofi Hendiawan, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati dengan luar biasa. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dan berkati kami semua, berkati GBI Rem Gereja Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan kami ditempatkan ada di gereja ini. Tuhan berkati terus gereja ini. Berkati semua rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan baik ibadah pertama, kedua dan ketiga. Berkati tempat ini, pemilik tempat ini, Pak Akong, Ibu Eva. Berkati juga minggu depan ibadah kami di tempat ini ada 3 kali kebaktian. Pukul 9, 11 dan pukul 1. Berkati juga ibadah YouTube. Pelayanan YouTube GBI Rem. Bahkan lewat IG juga Tuhan berkati. Pelayanan hamba-Mu di Reels juga Tuhan berkati. Berkati kami semua. Berkati kota Jakarta, berkati Indonesia. Para pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Tuhan berkati dan seluruh jajarannya Tuhan berkati. Selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, tolong bangsa kami. Berkati kami, berkati gereja kami. Dan kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk menabur. Tangan-tangannya memberi, Tuhan yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah lewat apa yang kami lakukan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan semakin kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana juga kami akan buka ibadah di Hotel Ciputra dalam waktu dekat. Tuhan berkati. Dan berkati terus juga pelayanan di tempat ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Kalau ada di antara kami yang lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Ada di antara kami yang punya masalah, Tuhan berikan kami jalan keluar. Mungkin ada di antara kami yang saat ini, di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini butuh sesuatu. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati kami. Terima kasih. Kami serahkan gereja kami serahkan bangsa ini, kami serahkan Tuhan hidup kami. Seluruh rekan-rekan pelayanan jemaat Tuhan yang ada sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Berkati sekali lagi hamba-Mu, Pastor Yofi Hendiawan yang sudah melayani kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang.
Kiranya Tuhan berkati perjalanan pulang kami atau kemanapun kaki kami melangkah. Tuhan berikan kami damai dan sukacita dan melindungi kami. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang minggu ke depan. 1 minggu ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kami diberkati untuk selalu jadi berkat dalam nama Yesus. Dan kami siap menerima berkat yang spesial dari Tuhan. Mari arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberkati saudara. Berkat itu dari atas untuk saudara dan saya. Karena itu katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Hidup dalam kemenangan. Dan kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan selalu menyertai. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa kembali di tempat ini hari Minggu besok. Ada 3 kali kebaktian.